Baik teman-teman, kita akan mulai dengan penghitungan heksagram seperti janji saya. Mungkin kemarin saya kurang jelas menjelaskannya sehingga banyak teman-teman yang nggak ngerti atau mungkin terlalu cepat. Baik, saya akan mulai. Kita kasih huruf dulu ya, kita kasih huruf dulu. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ayo, udah benar? Udah dicatat? Kira-kira kayak gini. Udah ya. Nah, sekarang kita akan bikin rumusannya ya. E ditambah G, ini kayaknya salah. Sorry, kita bikin rumusannya. E ditambah G ditambah I sama dengan B. Oke. Kemudian F ditambah H ditambah J sama dengan C. Alright. Kemudian ada lagi A ditambah B ditambah C. Anggaplah ini X. Ini adalah potensi ilahi yang dimiliki seseorang. Kemudian E ditambah F ditambah D sama dengan N. Artinya ini adalah sifat jelek ataupun sifat buruk yang susah diubah. Tapi kalau bisa diubah, Anda bisa sukses. Jadi ingat, A, saya pakai warna ini, A ditambah B ditambah C itu menghasilkan potensi ilahi. Oke. Kemudian E, saya ganti warnanya, E ditambah F ditambah D sama dengan N, yang berarti sifat jelek yang susah diubah, tapi kalau mau diubah akan membawa Anda pada kesuksesan. Oke, itu adalah clue-nya. Jadi sekarang kita mulai ya. Kita mulai. Marilah kita ambil tanggal yang ada dua. Contohnya, tanggal yang ada dua. Tanggal yang nggak sendirian. Nah, misalkan kita ambil tanggal 12, 2000 ya. Nah, 12 ini ditaruh di sini, oke? Kok jadi A? Sorry, nggak sengaja. Oke, biar nggak bingung. 12 itu seperti tadi, 1 ditambah 2 ditaruh di sini, jadinya 3. Ngerti? Sorry, lupa bikin. Terus ini lagi di bulannya, 1 ditambah 2 taruh di sini, jadinya 3. Ngerti? Nah, sekarang ini 2 ditambah 0 taruh di sini, jadinya 2. Ngerti? Terus ini 0 ditambah 0 jadinya 0. Oke, sampai di sini pasti ngerti ya. Terus selanjutnya 3 ditambah 3 jadinya 6. Ngerti kan? Terus 2 ditambah 0 jadinya 2. Oke. Kemudian di sini 8, 6 ditambah 6 ditambah 2 jadinya 8. Kemudian 3 ini ditambah 2 ini jadinya 5. Oke, ngerti sekarang kayak gitu? Terus sekarang kita mau mencari ini. Gimana caranya? 3 ditambah 3 ditambah 6. 3 ya. 3 ditambah 3 ditambah 6. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13. Benar kan? 6 tambah hasilnya adalah 12. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ini dipecah lagi jadi 1 tambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 3. Ngerti sekarang kayak gitu. Nah, sama ini juga. Yang di sebelah sini juga ya, yang di sebelah sini sekarang kita hitung yang sebelah sini. Oke. 2 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Jadi 4-nya itu taruh di sini. Kayak gitu. Ngerti gak? Nah, jadi kalau 0 itu tetap ditulis 0, oke? 0 di sini tetap ditulis 0. Kemudian untuk perhitungan angka 10. 10 itu cuma boleh ditulis kalau dia ada di sini, dan di sini. Ngerti ya? Selain di sini, di sini tidak boleh ada angka 10. Kenapa? Di sini juga nggak boleh, di sini juga nggak boleh. Karena 10 itu adalah lambang kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan dan ayah dan ibu kita gitu. Karena kita itu dititipkan ke dunia ini untuk kita itu dititipkan ke dunia ini kepada ayah ibu kita sebagai wakil dari Tuhan sebenarnya. Oke, terlepas dari
hubungan bersama ayah dan ibu seperti apa itu lain cerita. Alright, sekarang kita akan menghitung lagi ya. Kita akan hitung lagi yang tadi 5 2 2000. 5-nya taruh di mana? Pintar. 5 taruh di sini. 2-nya taruh di mana? 2 taruh di sini. Pintar. 2 tambah 0 2. 0 tambah 0 0. Oke. Kemudian 5 tambah 2 7. 2 tambah 0 2. 7 tambah 2 9. Kemudian 2 tambah 2 4. 5 tambah 2 7. 7 tambah 7 14. Jadi 14 ya. 14 itu 1 ditambah 4 5. Berarti sekarang ya. Sama juga di sebelah sininya 0 ditambah 2 2. 2 ditambah 2 4. Berarti 4-nya tulis di mana? Di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah angka yang kita akan pakai. Ini adalah angka yang akan kita pakai pada saat kita menghitung apa? Pada saat kita menghitung QEN atau mencari arah terbaik kita. Nah, kita menggunakan nomor yang ini saja. Oke, kita menggunakan nomor yang ini saja pada saat kita mencari peta kehidupan kita. Terus di sini ada spiritual, hubungan kita dalam mengelola spiritual, bawaan kita. Kemudian di sini intelektual. Kemudian di sini ada fisikal. Kemudian di sini ada sosial. Kemudian di sini ada finansial. Dan di sini ada personal. Alasan kenapa kita hanya memakai yang ini adalah karena tadi di kelas juga sudah dijelaskan sama Kartika, kurang lebih saya dibantu bicara. Kira-kira seperti ini teman-teman. Karena yang ini adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita otak-atik atau tidak bisa kita ubah lagi. Ya, jadi kita nggak punya kendali dalam mengotak-ngatik ini semua. Karena ini semua adalah warisan atau apa yang diberikan dari alam kepada kita. Namun kita bisa mengatur soal personal ini. Jadi masalah personal ini masih bisa kita atur sendiri. Oke, masalah personal ini bisa kita atur sendiri. Baik. Kemudian, kenapa 9 ini yang dicari? Karena ini melambangkan diri kita. Artinya dari atas sini ya, yang dari tanggal lahir kita di sini, dari tanggal lahir kita turun ke sini. Oke, turun ke sini. Kemudian dari sini turun ke sini dan dari sini turun ke sini. Jadi ini itu adalah wujud dari keseluruhan. Jadi istilahnya ini tuh adalah pengaturan dari alam semesta, kapan kita dilahirkan, seperti itu. Kemudian kita turun semuanya ke sini. Jadilah ini merupakan merupakan angka energi kita. Pintar. So, sekarang harusnya kalian sudah ngerti karena saya sudah menjelaskan dengan sangat pelan. Saya akan berlanjut ke bagaimana caranya menentukan QEN atau angka personal. Oke. Saya akan menggunakan nomor saya sendiri yaitu tanggal 26 Oktober. Saya lahir 26 Oktober 1988 dan 2 ditambah 6 8 ya. 1 ditambah 0 1, 1 ditambah 9 1, 8 ditambah 8 16. 16. Jadi 1 ditambah 6 adalah 7. Ini 8 ini dari mana coach? 8 itu dari 2 tambah 6. Oke. Jadi ini ada di sini, ini ada di sini, ini ada di sini, dan ini ada di sini. Oke. Saya hapus biar nggak bingung. Kita lanjut. 8 ditambah 1 9. 1 ditambah 7 8. 9 ditambah 8 8. Sehingga saya mempunyai QEN 8. Oke. Kemudian angka spiritual saya 2. Kemudian angka finansial saya 7 ditambah 1 8. 7 ditambah 1 8. 8 ditambah 8 16. Jadi angka finansial saya 16 ditambah jadi 7 di sini, oke. Kemudian yang ini sekarang 8 ditambah 8 8 ditambah 8 9. 9 ditambah 9 18. 18 1 ditambah 8 jadi 9. Jadi ini adalah nomor saya. Oke. Ini adalah nomor saya. Oke, ini jangan kita hapus biar kalian gak bingung. Iya bukan. Sorry 18. Tadi 18.
Terus di sini ada 8 tambah 8. Betul? 8 tambah 8, 16 sama jadi 7. Ya, ini adalah angka saya. Lihat kan teman-teman, angka saya itu banyak banget 8-nya ya. Nah, ini kalau kata guru saya yang lama, orang yang punya banyak bagan kayak gini nih akan mati bunuh diri atau mati dengan tidak wajar, dengan api besar. Tapi itu nggak usah didengerin, karena itu saya nggak mau mengajar dengan cara itu. Dan ini adalah QIN saya, angka 8. Oke, sekarang ini adalah QIN saya, dan saya itu gimana caranya? Saya tinggal pergi ke organ kelas, kemudian saya lihat PDF-nya. Oke, di sini ada quantum energy number saya 8, sang jembatan penghubung. Jadi QN di sini sudah cukup jelas. QN8 memiliki unsur api besar. Nah, sekarang saya tinggal lihat arah kesuksesan saya di mana. Oke, saya akan membuat peta ya. Saya akan membuat petanya. Saya akan membuat peta dengan cara seperti ini. Saya akan membuat peta dengan cara membagi kertas 4 bagian. Jadi kamu siapin kertas, terus kamu bagi 4. Kamu bagi 4 seperti ini. Ya, sudah dapat. Yang di sini kamu tulis sebagai arah sukses. Kemudian di sini kamu tulis arah apa tuh? Kesehatan. Yang di sini arah hubungan. Kemudian di sini arah kebijaksanaan. Nah, sekarang saya lihat di sini arah sukses saya apa? Oh ya, barat daya. Tulis di sini. Kayak anak kecil aja ya kadang-kadang ya, masih begini aja masih diajarin coba. Nggak habis pikir saya, padahal udah ibu-ibu semua, udah punya anak. Kemudian arah kesehatan. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada nih, arah kesehatan personal, barat laut. Tulis di sini, barat laut. Apa sih susahnya? Astaga. Terus di sini tulis lagi. Padahal ini gampang banget, marah-marahin anak sering. Kenapa nilai kamu jelek? Kenapa kamu belajar? Kenapa kamu ujian dapat nilai jelek? Nah, ini padahal mamanya juga seperti kayak gini. Kesehatan personal, barat. Oke, tulis tuh, cari gampang kan? Terus ada kebijaksanaan, coba cari tuh, scroll, timur laut. Nah, gimana caranya menyeting arah ini? Tinggal kamu tulis juga di sini. Misalnya, kamu ada kesuksesanmu itu kan barat daya. Nah, barat daya ini mau dipasangin apa misalnya? Oh, mau dipasangin, ini pilihan karir dan bisnis, mau dipasangin sukses. Pengaktifan QF di 3 tempat. Aktif ini gimana caranya coach? Dengan cara menggambar atau mengecat bagian sana dengan warna rose, merah jambu dan fuchsia, taruh di sana. Kemudian kita periksa arah barat daya kantor, ruang tamu dan kamar tidur kita. Apakah barang, perabot, lukisan dan warnanya itu sudah mewakili apa yang kita inginkan untuk menarik kesehatan? Gitu. Contohnya nih, misalkan di situ ada gambar jurang. Nah, gambar jurang itu nggak baik karena itu bisa menciptakan perasaan kalau kesuksesan kita itu jatuh ke dalam jurang. Sehingga itu nggak bagus gitu loh. Mesti kita ganti dengan sesuatu yang lebih bagus. Gantinya itu apa? Ya, gantinya itu dengan objek yang ada di sini nih udah dipilihin. Ada objek berbentuk kubus, keramik, kristal segala macem, ya kan? Kenapa coach kok harus dikasih begini-beginian? Nah, ini namanya itu adalah aktivasi, teman-teman. Ini adalah aktivasi. Jadi gimana cara kita mengaktifkan arah ini? Nanti kita akan belajar lagi tentang ini. Sekarang nggak usah dulu, ini sekedar tahu dulu ya. Sekedar tahu dulu. Nah, kamu catat nanti di sini nih, barat laut harus ngapain? Biar gampang kan? Kamu tulis sini dan biar gimana informasinya apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa. Jadi nanti dalam satu lembar ini, kamu tuh sudah bisa melihat kayak map kamu gitu loh. Jadi kamu gak usah buka tutup kertas lagi, tapi kamu sudah melihat semuanya di sini. Oke? Itu contohnya dari punya saya. Sekarang kita akan menghitung sesuatu yang berbeda, yaitu apa? Suami istri. Jadi kamu tulis dulu nih, punya kamu kan, misalkan ini istrinya. Tulis dulu di sini 8117. Ini kan angka saya. Sekarang saya hitung punya suami saya. Loh. Saya hitung punya suami saya ya. Nih, saya hitung punya suami saya nih.
Suami saya yang ganteng dan tidak sombong itu lahirnya tanggal 12 Mei 1981, makanya dia masih muda dan masih ganteng. Nah, terus 1 tambah 2, 3. 5-nya taruh di mana? Sini. 1 tambah 9, 1. Karena gimana kok 1 coach? Ya, jangan on, jangan dipiara ya. 1 tambah 9 itu 10. Nah, 1 tambah 0 itu kan 1. Masukin ke sini. Ngerti? Awas masih gak ngerti. Terus udah gitu. Ini sekarang 8 tambah 1, 9. Taruh sini. Dah, kayak gitu. Nah, terus ini 3, 5, 8. 3 tambah 5 kan 8. 1 tambah 9, 10. 10 itu jadinya tulisnya 1. Gitu. 8 tambah 1, 9. 5 tambah 1, 6. Tuh, ngeliat gak? Terus ini sekarang kita mau menghitung yang bagian C. 9 tambah 1 tambah 1. Jadi 11. 11 tambah 1, 11 nih ya. 1 tambah 1, 2. Taruh di sini 2. Oke. Kemudian, benar gak sih? Benar kan? Iya, benar lah. Terus, 3 tambah 5, 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. 16. Taruh di sini 16. Terus, benar kan? 8 tambah 8, 16. 1 tambah 6, 7. Gitu. Jadi angka suami saya itu adalah berapa? Angka suami saya yang dicatat 3, 5, 1, 9. Nanti on-nya jangan dipiara ya. Dari mana coach 3, 5, 1, 9? Dari sini, Cok. Nih tuh, lihat. Oke. Nah, sekarang kita hitung lagi yang ini. Ini namanya angka. Ini namanya angka perpaduan. Ini namanya angka perpaduan, tante-tante. Ya. Nah, terus kita akan mulai menghitung angka perpaduan I dan suami I. 8 tambah 3 berapa? 11. 11 itu berarti 1 tambah 1 jadinya 2. 1 tambah 5, 6. 1 tambah 1, 2. 7 tambah 9, 7. Kenapa 7 coach? Karena 7 tambah 9 itu kan 16. 1 tambah 6 itu jadilah 7. Oke, understand? I stand under you. Oke. Jadi angka saya dan suami itu, angka gabungannya adalah 2, 6, dan 27 gitu. Nah, sekarang saya hapus lagi nih ya. Kita hitung lagi. Setelah saya mendapatkan angka perpaduan itu, maka saya dan suami saya mempunyai bagan apa? Bagan si api-api. Bukan ibu-ibu, saya mempunyai bagan heksagon pernikahan saya. Nah, saya tulis di sini 2, 6, 2, 7. Nah, angka spiritual kami adalah 8. 2 tambah 6, 8. 2 tambah 7, 9. Kemudian 9 tambah 8 berapa? 8. Kemudian 9, 2 tambah 7, 9. Ini ya, 2 tambah 7 tambah 2, 9. 9 tambah 9, 18. Tulis di sini 18 biar nggak lupa. Jadi tambah 1 tambah 8 jadi 9. Nah, sekarang kita di sini ngitung. Oke. 6, 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 8, 8 ditambah 8 sama dengan 16 tuh. 7 jadinya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang karena ini adalah angka pernikahan saya yang banyak 8-nya, ya berarti apa namanya hot banget nih ya saya sama suami saya ya, nggak ada habisnya ya kita ya kayak remaja. Karena 8-nya banyak banget, buset. Nah, ini kalau misalkan di numerologi yang diajarin sama guru saya itu, ini tuh angka yang nggak bagus karena kebanyakan 8-nya. Istilahnya tuh sering berantem aja gitu kerjaannya. Tapi ternyata apa yang ada saudara-saudara, saya dan suami saya itu sangat-sangat romantis setiap hari. Jadi nggak usah lah dipikirin arti-arti yang jelek-jeleknya itu, kita tuh pikirin yang positif-positif aja gitu. Nah, sekarang saya akan memberikan kata-kata spiritualnya, kata-kata sesuai ininya nih. Ini apa nih? Spiritual ini. Terus udah gitu, ini apa nih? Sosial. Oke, teman-teman, ini adalah sosial. Kemudian ini adalah finansial, ya, finansial. Terus di sini apa, say? Ini adalah intelektual. Intelektual. Kemudian yang ada di sini apa, say? Di sini adalah fisikal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini seperti yang sudah saya sering katakan kepada ente-ente pade, ya. Jadi di sini adalah biar warna-warni ya, biar konsen. Nih, dengerin. Di sebelah bagian sini, oke, di sebelah bagian apa sih nih? Kiri ini adalah laki-laki. Terus yang di sebelah sini adalah apa, say? Perempuan. Ya kan? Nah, dari sini bisa kelihatan di dalam rumah tangga kita itu siapa yang lebih banyak bicara. Ya, secara fisikal tentu saja ya suami saya itu yang lebih bawel. Ya, yang lebih ngatur. Dia di sini ada 2 nih fisikal.
Kemudian secara spiritual kita itu hot, kita sungguh-sungguh dan kita itu bertanggung jawab. Kemudian di sini juga secara mengelola hubungan rumah tangga, kami berdua itu sangat penuh dengan tanggung jawab bagaikan bucin gitu kan. Dan coba lihat sekarang di sisi sosial. 7. 7 itu berarti apa? Yang sudah saya ajarin tadi, yang pertama-tama itu dukungan atau follower. Jadi ketika kita bersatu, bagan kita ini ya, banyak follower gitu. Terus udah gitu kalau di sini sisi bisnis atau finansial gimana? Makmur kita saudara-saudara 9. Dan di sisi intelektual saya juga banyak follower. Bayangkan coba tepat atau tidak. Nih ya, aku kasih tahu. Kalau secara sosial suami saya itu ya, dia lebih suka ketemu sama orang-orang. Dia paling suka ketemu orang. Saya paling sebel ketemu orang. Karena kalau di depan orang tuh saya suka gugup gitu. Tapi kalau dia suka ketemu orang, kalau ada misalkan tamu-tamu atau saudara-saudara datang gitu ya, dia tuh suka ketemuin gitu loh. Dan secara fisikal dia itu yang paling bawel di dalam keluarga kita gitu. Jadi di rumah saya itu suara dia semua. Terus udah gitu secara intelektual kita juga 7, berarti ada follower kita ya. Dan itu benar kan, sekarang saya jadi pengajar dan saya mempunyai follower. Tapi andai kata tidak bersama-sama dengan abangku sayang ini, aku juga sebenarnya itu sudah punya 7 di sebelah sini. Yes, ya kan? Benar, aku sudah punya 7 di sini. Karena ini nih nomorku nih. Tuh, 8117. Ya kan? Nah, ini adalah intelektual dari I, you know. Terus udah gitu ya, teman-teman. Yang di sebelah finansial, ini kan penting ya. Tak ada uang abang ditendang, betul? Enggak, itu salah. Kalau nggak ada uang kita cari sama-sama, Bang. Nah, nih 9 tuh. Lihat ya, finansial kita itu 9. Jadi kita itu ada bisnis yang berkelimpahan apabila kita bersama-sama. Dan 27 itu melambangkan kalau jodoh kita itu langgeng gitu. Ceritanya, amin ya, teman-teman. Jadi ini adalah lambang kami. So, kamu lihat kan di sini, yang mana yang dipakai coach kalau angka pernikahan? Ini untuk ngitung apa, coach? Untuk ngitung ranjang, biar kamu itu nggak satu kiri satu kanan. Kita pakai ini ya. Jadi angka saya dan suami itu adalah 8. Oke, angka saya dan suami itu ada di 8. Nah, 8 ini mirip dengan angka saya, gitu kan. Jadi, seperti yang tadi sudah kita lihat, ini dia. Lihat kan? Nih, arah sukses saya barat daya, arah kesehatan saya barat laut, arah hubungan barat, arah kebijaksanaan timur laut. Nah, itu sama dengan angka pernikahan saya. Sehingga saya nggak usah pusing, pindah-pindahin, karena angka kita bersama itu adalah angka saya gitu. Jadi kalau saya misalkan mau sukses ya, kita tidur ke arah barat. Kalau mau sehat ya barat laut. Terus kalau misalkan mau bijaksana ya timur laut dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, coach, gimana dong caranya menentukan pilihan apa yang mau kita jadi sukses, bijaksana atau sehat, coach? Nah, ente jangan ini dulu, gerasa gerusu dulu ya. Coba nih, misalkan ini timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut ya kan. Nah, ini kan adalah kompas nih misalnya nih. Terus, kan aku kan harus tidurnya itu di arah mana? Di arah barat daya. Misalkan aku punya ranjang saat ini ada di sini. Ya kan, terus arah ranjangku ini menghadap ke barat, menghadap ke sini, ya itu boleh, gak apa-apa. Jadi yang dapat apa tuh? Dapatan apa tuh? Arah hubungan. Ya udah berarti kita tuh hot banget di sini ya, buset, ya bisa setiap hari kita bikin nasi goreng gitu kali. Itu kode, soalnya banyak anak-anak yang gitu. Terus ini arah barat, jadi ini adalah arah yang hot untuk hubungan kita selalu mesra, selalu harmonis, selalu bucin gitu kan. Tapi kalau misalkan tempat tidur kita di sini, kita hadap ke sini misalkan. Berarti hadap ke timur ya. Nah, ini baru namanya tidak boleh gitu. Jadi kamu lihat aja say, nih ya, aku kasih tahu. Kamu lebih prefer kemana dan lebih memungkinkan arah apa gitu loh. Jangan terlalu maksa. Jadi diusahakan aja lah sebisa mungkin supaya apa? Ya, supaya kamu itu bisa tidur di arah perkawinan kamu gitu loh. Kamu dan suami kamu ketika menyatu tidur bersama di daerah apa gitu. Jadi dua-duanya itu bisa sukses dan sehat seperti itu. Itu adalah advance feng shui yang sudah saya buktikan. Ini adalah yang paling tepat untuk pasangan menikah. Kemudian daripada itu, kalau misalkan dapur gimana coach? Nah, kalau dua-duanya itu suka ke dapur, misalkan saya suka ke dapur, suami saya juga suka ke dapur, maka ya sudah, kok ya hilang ya? Oh, dia hilang loh. Ya sudah, maka arah dapurnya itu lihat lebih arah mana yang memungkinkan gitu kan. Kan saya punya 4 pilihan tuh kan. Saya punya 4 pilihan, barat laut boleh, barat daya boleh, timur laut boleh. Jadi dapur saya itu mengarah kemana? Sementara suami saya itu arahnya adalah yang sebaliknya, timur, tenggara, selatan, dan utara. Ini adalah arahnya suami saya nih yang biru-biru. Yang merah ini adalah arahnya siapa? Ya tentu saja arahnya gurumu alias saya ya kan. Nah, tergantung siapa yang ada di dapur lebih sering. Tapi kalau misalkan dua-duanya lebih sering ke dapur atau sama-sama suka masak, ya udah kamu pakai yang ini. Gak usah stres, oke?
jangan yang mana gitu. Nah, terus kalau misalkan di kantor, nah di kantor ini baru beda ya. Misalkan kantornya suami ya ikut nomornya suami gitu. Kalau misalkan kantornya istri ya ikut kantornya istri gitu. Nah, toilet dan lain sebagainya itu kamu gak usah tanya, mendingan kamu pakailah ini nomor bersama supaya aman ya. Jadi jangan bingung-bingung lagi. Itulah caranya untuk menentukan arah dan arah tidur, arah dapur. Pokoknya di rumah itu kamu pakai 8 deh, oke? Ini di rumah. Nah, misalkan di luar rumah, barulah kamu patokannya itu sama arah masing-masing. Misalkan kamu di kantor, misalkan kamu suatu hari sakit masuk rumah sakit, ya usahakanlah bisa tidur di arah kesehatan kamu gitu. Tapi mudah-mudahan kamu selalu sehat ya. Kalau misalkan uh, ranjang dan lain sebagainya, dapur, pintu masuk sudah sinergi. Nah, pintu masuk gimana, Coach? Pintu masuk itu pilihlah juga sama ini. Oke? Ngerti kan sekarang ceritanya? Kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin kalian masih bingung atau tidak? Aku nggak ngerti nih. Kalau masih bingung juga, aku juga nggak tahu udah mau jelasinnya gimana ya. Itu udah maksimal banget. Sekarang saya mau hitungin yang mana ya? Oke, saya akan menghitungkan satu orang yang saya kenal sangat dekat dengan baik hati dan tidak sombong dia. Saya mau kasih kalian lihat gimana caranya menentukan sebuah profesi, ataupun kalau misalkan terlalu panjang ya, kita pakai yang punya saya aja nih. Misalkan nih, kamu lihat nih di tempat profesi saya. Profesi, saya kan 8 tuh, ya. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman, pilihan karir dan bisnis. Benar, nih pilihan karir dan bisnis. Coba ente lihat, nih bidang medis seperti perawat atau dokter. Ya, sekarang saya juga sudah di bidang medis ya kan. Kalian mengenal saya juga karena saya di bidang medis. Yang kedua, pengasuh guru sekolah untuk anak-anak dan remaja. Ya, saya juga guru untuk kalian gitu. Yang ketiga, agen properti. Bukan. 4, konsultasi feng shui. Saya nggak konsultasi feng shui orang. Saya nggak kasih orang konsul sih. Cuman saya juga tidak menolak ya. Kalau ada teman-teman yang minta tolong gitu, tapi jangan coba-coba kalian minta tolong sama aku ya, nanti aku marah. Nah, terus udah gitu 5, desain interior. Bukan. 6, penyambut tamu kadang-kadang kalau teman lagi kawin dulu. Terus 7, manajer hotel dan lain sebagainya. Coba kamu lihat, pemilik atau bekerja di restoran. Nah, ini tuh iya banget karena sekarang aku punya 2 kafe kan. Terus udah gitu 9, kepala komunitas. Ini juga iya karena aku itu adalah kepalanya Saga Angels. Terus udah gitu 10, ahli lingkungan atau seseorang yang bekerja dalam organisasi menjaga lingkungan sekitar. Ini juga aku banget. Terus 11, kontraktor. Bukan. 12, pemilik toko atau batu permata. Enggak. 13, pemotong berlian. Amit-amit. Apaan tuh potong berlian? Susah amat kerjaannya ya. 14, pemilik toko baju wanita. Enggak, belum sana. 15, desainer model. Bukan. 16, penulis dan pembicara untuk organisasi wanita. Ini tuh bener banget kan. Aku kan penulis tuh untuk organisasi wanita tuh kan. Hello tuh yang beli tuh perempuan semua rata-rata. Terus aku pembicara untuk organisasi wanita. Iya, sampai sekarang aku membantu wanita-wanita yang kurang speak up untuk speak up. 17, kolaborasi dan aliansi strategi. Ini adalah bidang saya banget nih, strategi. 18, bekerja dengan jaringan wanita. Lihat tuh, ini adalah saya semua teman-teman. Ini adalah pilihan karir dan bisnis yang pas buat saya. Nah, kalau misalnya kalian itu masih belum di bidang yang ada di dalam pilihan sini, terus harus gimana? Ya kalian harus carilah salah satu yang misalkan kalian paling suka gitu loh. Nah, kalau saya itu, begitu saya menjalaninya satu persatu, itu semuanya tuh membawa saya pada kesuksesan, teman-teman. Saya ada di sini sekarang itu karena saya itu memasuki atau menggeluti profesi atau bisnis yang sudah memang ada untuk saya. Seperti itu. Jadi akhirnya barulah saya bisa sampai di posisi sekarang. Jadi saya itu sukses bukan karena saya jualan konsultasi feng shui atau karena saya ngajar feng shui ya, tapi karena bisnis gitu. Nah, setelah bisnis saya sukses, sebab-sebabnya itulah yang saya share kepada Anda semua. Jadi kamu tuh berpikirlah sedikit gitu loh supaya minimal nggak hopeless amat, semuanya itu mesti dihitungin, mesti dipikirin. Coba dari penjelasan ini saya rasa kira-kira kamu pasti ngerti. Oke, itu kan saya tuh. Nah, sekarang saya akan ajak kamu untuk lihat yang punya suami saya. Dia kan angkanya itu 9. Nah, teman-teman, 9 itu sang penyembuh. Jadi suami saya itu tangannya hangat banget ya. Jadi itu kalau dia pegang saya atau pijit saya itu hangat gitu loh, enak banget rasanya. Pokoknya anak-anak juga kalau sakit tuh pada cari bapaknya. Nah, ini nih arah kesuksesan dia kan timur. Terus udah gitu pilihan karir dan bisnisnya apa nih? Coba lihat di sini ya. Cuma ada 10 deh, kesian amat ya. Aku banyak tadi kayaknya. Terus nih. 1, bekerja dalam bisnis keluarga. Iyalah ya, karena kan itu kan bisnis yang kita bangun bersama, ya bisnis keluarga kita gitu kan. Karena kita tuh nggak ada campur tangan orang lain, nggak ada investor lain, cuma kita berdua gitu. Romantis banget gak sih? Terus kedua, penjual barang antik termasuk buku bekas. Dia itu bukan penjual barang antik, tapi waktu dia di Singapura itu dia kerja di toko penjual barang antik gitu. Tapi ya itu di situ tuh ya aku ceritain ke kalian satu hal yang lucu banget. Jadi dia itu pas kerja di tempat barang antik itu bosnya tuh sayang banget sama dia. Terus suatu hari pas dia lagi disuruh mandiin patung. Jadi kan barang antik itu kan ada patung-patung kuno gitu kan. Dia disuruh mandiin patung karena ada laba-labanya gitu kan. Nah, terus dia
dia mandiin patungnya itu. Terus di bawah patungnya itu ada nomor kan. Nah, nomornya itu dia setor ke bosnya gitu. Nah, dia setor ke bosnya, terus bosnya tuh kan pasang tuh di Singapura. Singapura itu kan togel tuh kan halal ya. Jadi dipasang sama si bosnya. Langsung dia itu menang yang pertama gitu. Kan di radio tuh disiarkan nomor segini, nomor segini, nomor segini, menang gitu. Terus akhirnya dia tuh dikasih ceperan tuh sama bosnya karena bosnya tuh menang berkat nomor yang dia setor. Nah, sekarang di sini penjual barang antik termasuk buku bekas. Ini adalah nyambung banget sama dia. Jadi dia tuh memang ada keterikatan ataupun ada bukan keterikatan ya, ada kayak berkonjungsi dia gitu loh dengan bersinergi dengan energi yang ada di barang-barang antik itu. Ini tuh bukan musyrik ya, bukan syirik ya, tapi setiap benda itu kan memiliki kuantum energinya masing-masing. Dan kalau misalkan itu tuh salah satu dari pilihan karir dan bisnis kita, maka dia tuh akan bergetar gitu loh. Dia akan bergetar dengan sendirinya dan kita tuh bisa jadi ada hokinya di situ. Yang ketiga produser musik, dia belum. Yang keempat bidang pertanian, perkebunan, penjual bunga dan tanaman sudah ya. Jadi kita sudah berkebun, tanam-tanam herbal sendiri seperti itu. Yang kelima sejarawan, penjaga warisan keluarga. Aku bisa asumsikan kalau misalkan penjaga warisan keluarga itu berarti menjaga resep saga, bisa gak sih? Ya anggap aja kayak gitu. Oke, nomor 6 investor independen, penjual kerajaan kayu bukan, pemerintahan angkatan kepolisian apalagi bukan. Terus industri asuransi, bisnis dengan berkaitan dengan manusia terutama lansia. Nomor 8 ini bisa kita kaitkan dengan saga gak sih? Karena saga itu kan jualnya kan ke lansia juga kan. Terus 9, aktivis lingkungan ahli biologi, dia enggak. 10, pemusik dan penyembuh penyakit. Dia penyembuh penyakit gitu. Jadi maksudnya karena bidang bisnis kita itu adalah menyembuhkan penyakit ya, saga gitu kan, kita jual minyak, kita juga jual metode, kita juga jual terapi gitu kan. Dulu. Waktu kita masih buka klinik, sekarang udah nggak buka klinik. Tapi kita kan masih bisnisnya kan masih ongoing gitu. Jadi ini semua itu adalah ciri-ciri dari pilihan bisnisnya my husband, seperti itu. Jadi dari sini bidang pertanian perkebunan ini sebenarnya luas banget. Bidang pertanian itu kan luas ya, ada beras, ada apa sembako ya kan. Terus udah gitu perkebunan itu ya juga luas, itu ada sayur, ada buah gitu. Jadi jangan cuman cepet pikir itu tuh di situ-situ aja, tapi kamu juga harus berpikir kalau ya ini mungkin ada something else gitu kan. Jadi kamu bisa lebih apa ya? Bisa lebih open mind gitu. Nah, itu yang mau saya share. Kalau itu sudah cukup belum sih? Kalau belum, saya lanjutin ke satu tanggal lahir lagi yang saya kenal seperti saya bilang. Itu adalah anak gembala selalu riang serta gembira. Dia ini lahir tanggal berapa nih? 10 Mei 1988. Ini my best friend. Jadi lihat tuh tanggal lahirnya kita sama. Itu kan teman sebangku kan kita dulu waktu sekolah. Jadi ini satu. Terus 5 taruh di mana? Pintar, taruh sini ya. Terus ini 1. Terus ini berapa? 7. Jangan on. Pikir, gak usah aku ituin lagi ya. Udah tahu kan dari tadi dari mana. Terus ini berapa? 1 tambah 5, 6. 1 tambah 7, 8. 6 tambah 8, 5. Ini berapa nih? 6. Terus ini berapa nih? Ayo pikir. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 6, 12. 12. 1 tambah 2, 3. 7 tambah 1, 8. 8 tambah 8, 16. 1 tambah 6, 7. Oke? Jelas ya kayak gini. Nah, dia ini kita lihat aja nih biar gampang, biar langsung. QEN-nya itu berapa? Go, alias 5. Nah, sekarang kita coba lihat di QEN 5. Mana sih? Tuh, masuk ke organ kelas, kamu buka QEN 5 ya. Nah, teman-teman, di sini ada apa? Di sini kita langsung di sini kita baca nih ya. Kuantum energi nomor 5 pada wanita itu sama dengan detail pada nomor 8, yaitu saya, sang penghubung. Jadi, langsung saya keluar lagi, kemudian saya cari lagi yang nomor 8 tadi. You know? Nah, terus saya baca lagi pilihan karir dan bisnisnya. Bidang medis seperti perawat atau dokter. Dia bukan ya, pengasuh atau guru sekolah untuk anak-anak dan remaja. Iya, dulunya dia guru les. Jadi dari situ dia dapat duit. Terus udah gitu, konsultan feng shui, bukan semuanya ini, bukan. Dia pemilik toko baju wanita, bukan, tapi dia menjahit juga untuk, maksudnya di bidang jahit-jahitan gitu. Terus udah gitu dari atas dong, gimana sih nih orang juga nih, masa mulai baca dari bawah nih. Bekerja dengan jadikan wanita, iya banget, karena dia saga angels kan, jadi dia sekarang membuat lagi, dia punya jaringan sendiri gitu loh, karena di saga itu kita nggak terima orang laki atau nggak terima pria orang laki, nggak terima pria, kita cuman bekerja dengan wanita, sehingga dia ini dari semua dia sudah di jalurnya, makanya dia itu selalu bestseller terus gitu ceritanya. Oke teman-teman, nah dari sini semoga tuh udah pas banget buat kamu, udah ngerti banget ya,
Karena kalau kamu nggak ngerti, saya juga bingung mau gimana lagi jelasinnya. Dan semoga ini menjadi, tunggu dulu. Masih ada apa tadi yang belum aku ngomongnya? Oh, nggak ada lagi, udah beres. Dan besok kita akan belajar bagaimana caranya membaca sebuah angka. Jadi hari ini kita udah belajar menentukan. Terus udah gitu. Oh iya, tadi saya belum ngajarin kalian baca itu kan, ABC itu. Nah, teman-teman, ini mau membaca apa tadi ya? Sorry ya teman-teman, saya lupa juga tadi. Nih, baca potensi ilahi. Jadi kalau misalkan nih kalian sudah merasa stuck banget, misalkan coach saya tuh dari antara yang tadi tuh saya bener-bener deh, saya nggak ada yang suka gitu kan, daftarnya itu apa nggak lebih panjang lagi kayak gitu kan. Oke teman-teman, besok saya ajarin cara membaca karir yang cocok untuk kamu apa, tapi hari ini saya akan mengajak kamu untuk menghitung potensi ilahi. Caranya gini teman-teman, potensi ilahi itu A plus B plus C ya, jadi ini A, yang 6 ini A, terus nomor 3 ini B, terus nomor 7 ini C. Jadi potensi ilahinya itu adalah 6 tambah 3 tambah 7. Sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 9 tambah 7 berapa? 16. Nah, 16 ini sama dengan berapa? Sama dengan 7. Oke? Paham? Nah, 7 adalah potensi ilahinya si teman saya ini. Jadi 7 itu potensi yang dia bawa dari dia lahir. Nah, 7 itu maksudnya apa? Nah, 7 itu kan tongkat Musa. Jadi tongkat Musa itu dia itu memiliki potensi untuk menarik follower sebanyak-banyaknya. Jadi apa yang dia ngomong itu biasanya orang tuh mudah percaya. Dan orang yang nomor 7 ini biasanya dia tuh mendapatkan dukungan dari banyak orang tuanya, dari orang-orang yang sayang sama dia. Dia tuh gampang banget dia dapat dukungan gitu. Terus, ini potensinya 7 nih ya. Terus kita menghitung lagi sifatnya yang susah diubah. Sifat jeleknya. Sifat jeleknya, tapi kalau berubah bisa jadi membawa dia pada kesuksesan. 1 tambah 7 tambah 5. Sifat jelek yang diubah. 1 tambah 7 tambah 5. Ya, jangan tanya lagi dari mana. Ini 1 tambah 7 tambah 5. Jadi berapa? 8 tambah 5 sama dengan 13. 1 tambah 3 jadinya 4. Jadi dia adalah sifat 4 yang susah sifat 4 lagi. Sifat jelek yang susah diubah itu adalah 4. 4 itu maksudnya apa? 4 itu adalah ragu-ragu. Jadi semua orang itu pasti memiliki sifat jeleknya masing-masing. Nah, sekarang saya akan menceritakan tentang sifat jelek ini. Jadi kamu sekarang catat ya, jangan sampai enggak. Saya akan menceritakan sifat jelek dimulai dari angka 1. Oke? Kalau misalkan sifat jelek kamu, sifat jelek ini adalah sesuatu yang orang-orang bilang, lu tuh kayak gitu, tapi kita tuh nggak pernah mau tahu. Terus udah gitu, tapi kalau ini dirubah, ya, ini akan menjadi bagus. Nah, sifat jelek yang nomor 1. Sifat jelek yang nomor 1 itu adalah egois. Ya, jadi dia tuh suka mementingkan kepentingannya sendiri dan dia itu nggak peduli sama orang lain. Nomor 2, bawel. Jelek banget, suka nyebelin gitu loh omongannya. Terus udah gitu, yang ketiga adalah emosian. Jadi kalau emosian sama bawel itu beda ya. Kalau bawel itu panjang ngomongnya dan nyebelin. Kalau emosian dia tuh suka banting-banting barang, dia tuh suka marah-marah, dia tuh suka begini, ngomongnya kasar apa segala macem. Terus udah gitu nomor 4. Nomor 4 itu dia itu suka ragu-ragu. Terus suka sok pinter. Ini adalah sifatnya nomor 4. Jadi kalau kasih tahu tuh suka nggak denger gitu ya. Karena dia merasa dia tuh udah smart gitu loh. Nomor 1 gitu. Kalau 5, dia tuh suka sok sibuk. Tapi nggak tahu sibuk ngapain, dicariin nggak pernah ketemu gitu kan, terus dimintain tolong nggak pernah mau, misalkan kayak gitulah. Pokoknya 5 itu sok sibuk. Kemudian 6, pelit atau perhitungan. Ini adalah sifat jelek yang harus diubah. Nomor 7, cemburuan. Terus apalagi nomor 7, cuek, nggak peduli sama orang lain, pokoknya cuma dia sendiri. Dia nggak egois, tapi dia nggak peduli gitu. Kalau egois itu kan pokoknya gue mau, orang lain nggak boleh. Kalau dia cuek itu ya udah, kompor meledak sebelah dia juga dia cuma liatin doang, nggak bantu padamin api, nggak bantu apa, kayak gitu contohnya ya. Nah 8, stres. Ini adalah sifat buruknya 8. Kalau misalkan kamu udah jumlahin angkanya 8, dia itu orangnya sutris, nggak bisa santuy gitu ya. Terus 9, kalau misalkan sifat kamu yang tersembunyi adalah 9, kamu itu cenderung serakah.
atau segalanya mau, bisa juga sampai nikung orang lain juga nggak peduli ya. Jadi gitu. Kalau yang 8 ini mirip-mirip sama yang 3, emosian, gak sabaran, agresif gitu ya. Terus kalau yang nomor 4 tuh sok pinter, kalau yang nomor 1 egois banget. Terus bossy, oke, tulis di sini bossy, jadi sok ngebos gitu. Nah itu adalah pelajaran kita untuk hari ini. Misalkan 1 sampai 9 ini kamu ubah atau kamu hentikan, jangan begitu lagi, maka kamu akan sangat dihargai oleh orang lain. Oke, sekian dari saya Misal Joni, mohon maaf banget harus sampai malam banget baru bisa ngupload karena ada kesalahan teknis. Dan besok kita akan belajar 9 cara membaca berkat. Oke, kita akan belajar 9 cara membaca berkat. Pelan-pelan saja. Yang belum diajarin jangan dipertanyakan, kamu tanyain aja